Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Jejak Langkah 210. Kali ini kita tidak biasanya berada di kediamannya Paranormal Batam. Di hari bulan suci Ramadan ini, kita silaturahmi ke kediamannya Ki Dharma Cakra. Kita langsung aja tanyakan ke beliau kegiatannya setiap hari apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah. Lagi. Alhamdulillah akhirnya Jejak Langkah bisa berkunjung ke kediamannya Ki Dharma Cakra. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan Ki Dharma Cakra tentang apa kegiatannya setiap hari Ki Dharma Cakra di Batam ini. Oke. Langsung saya jawab nih. Perkenalkan dulu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Dharma Cakra, Paranormal Kota Batam. Nah, kali ini saya lagi di geruduk rumah praktek saya ya, sama Jejak Langkah 210. Alhamdulillah, monggo siapapun yang mau silaturahmi ke tempat kediaman saya. Untuk kegiatan sehari-hari yang seperti Kang Ujang tanyakan, praktek sehari-hari saya di Kota Batam ya seperti kegiatan spiritual lain ya, paranormal, yang dimana banyak orang yang berdatangan ke saya berminta berbagai macam variasi. Ada juga tentang pemikat, pengasihan, terus puter giling untuk khususnya pasangan suami istri. Tapi kembali lagi, kalau kita mempercayai satu hal itu, minta doa juga kepada Allah, tidak otodidak ke saya, karena saya sebagai paranormal spiritual Batam cuman hanya jembatan saja. Tetap kita doakan, kita bantu doa, tapi si pasien harus berdoa juga dengan menurut agamanya masing-masing. Oke, gini Ki, kan di Batam ini istilahnya banyak sekali kadang kejahatan di jalan, kayak merampas motor atau segala macam. Banyak jenis kejahatan, mungkin nggak hanya di Batam ya, di mana-mana. Nah, untuk antisipasi kira-kira menurut Ki Dharma Cakra, apa solusi untuk menghadapi kejahatan di perjalanan ataupun di jalan? Ini mungkin, maaf, pertanyaan saya agak melenceng dari asihan ataupun dari apa? Dari asihan, keilmuan pemikat, dan atau tentang paranormal lainnya. Saya mau bertanya tentang bagaimana kalau ada kejahatan di perjalanan itu menurut solusinya Ki Dharma Cakra. Yang ditanyakan sama hostnya Jejak Langkah 210 itu kejahatan yang biasanya beredar di jalan, yaitu hipnotis. Jadi hipnotis itu seperti mempengaruhi alam sadar si target. Jadi alam sadarnya terbawa hipnotis, jadi setiap apapun yang kita minta pasti akan dikasih. Sebenarnya sih kalau di ke paranormalan ya, di sanggar saya pribadi, itu kembali lagi hipnotis itu biasanya banyak saya pakai untuk hipnoterapi. Untuk pengobatan berarti? Ya, untuk pengobatan. Tapi kebanyakan orang yang di luar sana salah menggunakannya. Jadi supaya tidak antisipasinya seperti hipnotis, mungkin di jalan kita tetap istiqomah, boleh juga berzikir. Pokoknya di perjalanan dimanapun kita, itu jangan pikiran kita plong, dengan kosongnya fokus dengan tujuan. Itu akan mengundang kejahatan juga. Kejahatan si hipnotis tersebut. Kan banyak tuh yang mau ngomongnya copet segala macam dengan menggunakan hipnotis. Dikarenakan hipnotis itu ada pembelajaran khusus juga sebenarnya. Seperti itu. Mungkin nanti kita akan praktekkan ya. Boleh ya. Ambil berdua kan? Oke.
Oh gitu ya Ki. Berarti kita itu nggak boleh kosong pikiran kemana-mana ya. Iya. Berarti kita itu harus selalu terisi dengan ingat kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Iya, betul. Dengan zikir ataupun dengan apa saja, yang penting kita jangan kosong pikiran gitu ya. Kalau ibaratnya dibawa gembira itu. Coba gembira Ya. ya. Biasanya hipnotis itu terbawa suasana atau gimana itu Ki? Ya bisa juga terbawa suasana. Contoh satu keluarganya lagi berduka, terbawa suasana gitu ya. Pikiran kita tidak fokus sama yang lain. Jadi fokus seperti di situ aja. Tapi untuk di Batam sih dengar kabar, beredar kabar sih cuman beberapa saja ya, tidak seperti di daerah DKI Jakarta gitu ya. Oh, itu lebih gencar lagi hipnotisnya Ki. Sebenarnya lebih gencar di luar Batam, Di luar DKI Jakarta, Jabotabek. Di luar Jabotabek seperti di Batam sebenarnya kurang, Kurang ya. tapi banyak juga sering terdengar. Jadi bisa nggak kira-kira Ki? Hipnoterapi namanya Ki? Atau hipnotis atau gimana? Hipnotis sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi tetap hipnotis. Bisa nggak kira-kira dipraktekkan Ki sekarang? Boleh sama anggota sanggar saya nanti dipraktekin ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, Sobat Jejak Langkah 210, kita akan saksikan dari anggotanya Ki Dharma Cakra, kita akan praktekkan hipnotis ya Ki ya? Iya. Hipnotis. Nah untuk kawan-kawan mungkin Sobat Jejak Langkah ada yang penasaran atau seperti apa, bisa juga berkunjung ke tempat prakteknya Ki Dharma Cakra atau di YouTube-nya Ki Dharma Cakra, yaitu Misteri Batam. Jangan lupa ditonton videonya di channel Misteri Batam. Oke, Sobat Jejak Langkah 210, sekarang kita tidak lokasi di outdoor, di luar, karena akan praktek hipnotis ya Kak. Kita akan praktekkan hipnotis ke krunya Misteri Batam. Gimana ya? Agak grogi. Gak apa-apa, santai. Oke, Sobat Jejak Langkah 210, kita sekarang pindah lokasi, yaitu di outdoor, di luar. Kebetulan di dalam tadi takutnya prakteknya kurang maksimal ataupun karena tempatnya kurang luas, kita di luar saja. Untuk kawan-kawan, kita akan langsungkan praktek dengan Ki Dharma Cakra di channel YouTube-nya Misteri Batam. Oke, gimana kan kira-kira? Bisa langsung dilanjut? Boleh, saya minta tim Misteri Batam dari Mas Safit. Oke, Mas Hafid, mari. Sedikit saya praktekkan. Ini asli jarum ya. Sedikit saya praktekkan dengan media jarum ya. Tunjukin Kak. Jarum pentol ya. Oke. Siap, oke. Langsung bisa. Langsung. Oke, ini Mas Safit. Oke, cara kerja hipnotis itu seperti ini. Tarik nafasnya, push, tahan, tarik nafasnya, dari mulut, pelan. Oke, rasakan tangan sebelah kirinya terasa dan kalian beres. Dingin, dingin, dingin. Buat tangan kalian, buat lihat tangan kalian. Ini seperti batu es, dalam sadar-sadar. Gak nempel ya. Oke. Jika saya cubit sakit, ada rasa. Nah, itu cara main hipnotis ya. Sehingga gak ada rasa, ditusuk jarum pun gak terasa.
cara kerjanya di hipnotis. Jadi kalau hipnotis itu bermain di alam sadar pola pikiran manusia. Ini sehingga ditusuk jarum tidak ada rasa. Seperti apa Mas Agus? Semut. Jadi ketika manipulasi es tadi dinginnya seperti itu. Bentar Kang ya. Oke, dengan Mas siapa tadi? Oh, dengan Mas Apit tadi sudah dicoba ditusuk tangannya dan ternyata yang ini ya, tidak keluar darah ya. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, sedikit praktek kecil dari Ki Dharma Cakra tentang hipnotis. Nah, jadi untuk kawan-kawan siapapun dan dimanapun harap berhati-hati, jangan sampai pikiran kosong di mana saja, karena akan gampang terkena hipnotis Ya, aja. karena hipnotis itu bermain di pola pikiran, alam sadar kita. Jadi siapapun yang terkena hipnotis, ya itu akan nurut dengan kata-kata kita. Seperti tadi Mas Hafid tadi kan, dan saya tidak megang batu es nih, tapi dikarenakan alam sadarnya saya hipnotis, sehingga kata-kata saya mengikuti. Seperti itu. Oke, itu dia Sobat Jejak Langkah 210, dan malam ini kemana kegiatannya? Nah, kebetulan malam ini dari tim Misteri Batam kegiatannya di Villa Terbengkalai, Australia. Kata konon katanya villa itu sudah lama terbengkalai. Masih Oke Mas, terima kasih Mas. Di ojek. Oke Sobat Jejak Langkah 210, itu dia pertunjukan dari Ki Dharma. Oke Sobat Jejak Langkah 210, itu dia tadi pertunjukan dari Ki Dharma Cakra, yaitu di channel YouTube-nya Ki Dharma Cakra adalah Misteri Batam. Dan kira-kira malam ini ada kegiatan apa, kemana nih malam ini? Oke. Untuk kegiatan Misteri Batam di setiap malam minggu, Sabtu malam minggu itu kegiatannya penelusuran di tempat-tempat hotel. Nah, untuk malam ini di Villa Ozon Villa Ozon di Nagoya ya? yang Di daerah mana? Baloi. Di Baloi ya. Nah, untuk malam ini kita akan ikut dengan Ki Dharma Cakra untuk menelusuri Villa Terbengkalai di wilayah Baloi, Batam, yaitu penelusuran gaib atau gimana ini? Ya, bisa dibilang mencari hantu ya. Mencari-mencari hantu. Boleh dari warga sekitar, nanti kalau mau datang boleh langsung. Gimana sih rasanya kemistisan di tempat tersebut? Jadi kalau dari Misteri Batam sih seperti itu. Jadi waktu dulu pernah saya kejadian seperti itu, ketika warga pada nonton ternyata ada yang kemasukan. Siap. Tapi dikarenakan malam minggu ini saya tidak sendirian, ada bintang tamu praktisi juga. Jadi beliau seorang ahli terapis ya, menurut ahli terapis, tapi beliau lebih spiritual juga hobi. Jadi saya ajak collab di Misteri Batam. Oh, siap. Oke, mungkin itu saja Sobat Jejak Langkah 210, dan saksikan video lanjutannya, yaitu video di Villa Ozon di channel Jejak Langkah 210 dan juga di channel Misteri Batamnya dengan Ki Dharma Cakra dan juga dengan saya Ujang sebagai moderator channel Jejak Langkah 210. Begitu terus channel Jejak Langkah 210 dan Misteri Batam. Kita langsung saja cek video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.